warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qaimin wa afhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa hadana ila thoriqil mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul khalqi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajahah. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan limpahan syafaatnya kita insya Allah berharap mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kita berkewajiban mematuhi segala perintah-perintahnya dan segala larangannya. Dan kita juga sebagai seorang muslim untuk berbuat baik. Kenapa? Karena Allah memang mewajibkan hal tersebut. Mewajibkan hal tersebut itu juga ada di dalam firman Allah yang pada surat Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena dengan berbuat baik itu ibunya telah mengandung dalam keadaan yang lemah dan telah menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wali walidaik. Dan kita sepatutnya sebagai orang muslim juga harus bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akan memaparkan tentang adab terhadap kedua orang tua. Apa sih atau berapa adab terhadap kedua orang tua? Adab terhadap kedua orang tua itu yang pertama yaitu taat kepada keduanya. Taat kepada kedua orang tua kita. Taat di sini kita harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam hal ini kita melaksanakan perintahnya yaitu melakukan sholat, melaksanakan sholat itu salah satu adalah menjalankan segala perintahnya. Dan perlu digarisbawahi, setiap perintah orang tua ketika itu baik maka kita laksanakan, kecuali dengan menyekutukan Allah. Kita lakukan apapun perintah orang tua dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk berbuat zalim, atau ketika ada orang tua meminta kita sebagai anaknya untuk keluar dari Islam, maka perintah itu tidak boleh kita jalankan. Untuk adab yang kedua yaitu menghormati dan mengagungkan keduanya. Adab yang kedua, menghormati dan mengagungkan keduanya, caranya dengan apa? Yaitu dengan memuliakannya,
atau memuliakan dengan perkataan yang baik atau dengan perbuatan yang baik. Ketika kita berkata kepada orang tua, maka lemah lembut, dengan cara lemah lembut, tidak dengan bahasa yang tinggi atau dengan bahasa yang kasar. Karena di Al-Quran juga dijelaskan bahwa wala taqul lahuma uffin, kita itu tidak diperbolehkan untuk mengucapkan perkataan ah. Jadi saja itu tidak diperbolehkan, apalagi kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, yang kurang baik kepada kedua orang tua kita. Anak-anak perlu diingat bahwa kita juga tidak diperbolehkan untuk marah kepada orang tua. Dalam hadis dikatakan la taghdab walakal jannah, tidaklah akan masuk surga orang yang marah. Jadi ketika kita marah kepada orang tua karena perbedaan pendapat, maka kita sebagai anak harus mengesampingkan itu. Jadi caranya apa? Dengan berwudu. Ketika kita marah, cepat-cepat kita melakukan wudu, karena marah itu adalah salah satunya api, seperti api atau setan yang membakar. Jika api dipadamkan dengan air, maka akan hilang. Sama halnya ketika kita marah yang menggebu-gebu. Jadi kita dianjurkan untuk langsung melakukan wudu. Ketika kita melakukan wudu, insya Allah segala secara fisik badan kita jadi adem, juga hati juga jadi adem. Nah, cara menghormati orang tua selain itu apalagi? Yaitu ketika kita bepergian, kita meminta izin, meminta ridho pada orang tua kita. Ketika kita keluar rumah atau kemanapun kita tidak izin, maka yang ditakutkan adalah terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan karena kurang ridho dari orang tua. Ridullah biridul walidain wasutullahu bisuhbil walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho kepada orang tua. Murkanya Allah itu tergantung murka orang tua. Jadi sepandai-pandainya kita sebagai anak, yaitu apa? Harus mengambil hati orang tua kita agar orang tua kita ridho terhadap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu orang tua ridho kepada kita. Nah, selanjutnya adab-adab yang selanjutnya yang ketiga, yaitu berbakti kepada keduanya dalam bentuk kebaikan. Berbaktinya dengan cara apa? Yaitu kita dapat menjaga orang tua kita dikala orang tua kita sehat atau ketika lagi sakit. Ketika orang tua kita lagi sedang sakit, maka kita harus merawatnya. Cara merawatnya apa? Dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena orang tua ketika sedang sakit terkadang membuat emosi. Nah, dengan itu maka kita sebagai anak harus bersabar untuk merawatnya. Selanjutnya, cara berbakti kita selain itu juga bisa dengan membantu pekerjaan rumah. Jika pekerjaan rumah terlihat berantakan atau orang tua sedang memasak atau sedang menyapu, kita sebagai anaknya langsung tanggap dengan itu, langsung tanggap dengan membantu orang tua kita, terutama ibu kita. Berbakti di sini kita renungkan tentang masalah ibu. Kenapa? Karena ada dalam hadis surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa surga itu
berada di telapak kaki ibu, karena ibu itu perjuangannya luar biasa. Dari mulai mengandung yang awalnya, jadi beberapa orang atau ibu yang mengandung itu berbeda-beda. Ada yang memang kuat dalam mengandung, ada juga memang lemah dalam mengandung. Jadi dari mulai mengandung itu sampai umur 4 bulan, ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam umur 4 bulan itu, semua mati, hidup, rezeki, segala apapun ditentukan pada umur 4 bulan di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya setelah itu